Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Raditya Dimas Prihardianto, STMT CSCA, selaku dosen pembimbing 1, dan Ibu Paramaditya Arismawati, STMT, selaku dosen pembimbing 2. Perkenalkan, nama saya Fadlina Efat Rahmawati, dengan NIM 12032000013, Prodi Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai rencana tugas akhir saya yang berjudul Analisis Supply Chain Resilience dengan metode fusi Dematel pada rantai pasok ikan dalam kemasan di Banyuwangi. Lanjut ke latar belakang, Indonesia merupakan negara maritim dengan wilayah terdiri dari 70% lautan dan 30% daratan. Hal ini menjadi salah satu keuntungan terbesar bagi Indonesia, terlebih dalam sektor perikanan. Hasil perikanan ini memiliki potensi besar dalam mendukung ketersediaan pangan, ekspor komoditas perikanan, dan juga lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. Hasil perikanan ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk, baik penjualan secara curah, ikan fresh, dan juga ikan dalam kemasan seperti sarden dalam kemasan. Nah, guna memastikan kelancaran arus suplai produk, maka harus meningkatkan kekuatan rantai pasok menjadi kunci kesuksesan suatu bisnis. Namun, setiap kegiatan bisnis pasti memiliki resiko masing-masing yang dihadapi ke depannya, seperti halnya yang terjadi pada industri Banyuwangi. Nah, pandemi COVID-19 ini menjadi aspek atau faktor terpenting yang mengganggu kelancaran produksi pada pabrik ikan dalam kemasan di kawasan Banyuwangi, serta perubahan iklim yang ekstrim pada beberapa tahun ke belakang ini mengakibatkan hasil tangkap ikan khususnya pada daerah sekitar Banyuwangi tidak stabil, sehingga terjadi kelangkaan bahan baku. Nah, kelangkaan bahan baku ini menjadi penghambat proses produksi yang mengakibatkan tidak terpenuhinya permintaan pasar serta kehilangan kepercayaan dari konsumen. Nah, hal ini berdampak buruk bagi keberlangsungan perusahaan pengolahan ikan dalam kemasan di Banyuwangi, sehingga tidak sedikit perusahaan yang gulung tikar karena ketidakmampuan atau ketidaksiapan menghadapi resiko-resiko seperti ini. Nah, guna meningkatkan ketahanan perusahaan dalam menghadapi resiko yang timbul di kemudian hari, perlu dilakukan pengukuran ketahanan rantai pasok atau yang disebut dengan resiliensi rantai pasok atau supply chain resilience. Baik, masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana desain aliran rantai pasok pada industri ikan dalam kemasan di Banyuwangi. Lalu yang kedua, bagaimana mekanisme penilaian supply chain resilience dengan menggunakan metode fusi Dematel. Lalu yang ketiga, bagaimana strategi mitigasi untuk yang tepat untuk mencegah atau meningkatkan supply chain resilience. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui aliran rantai pasok yang ada pada industri ikan dalam kemasan yang ada di Muncar, Banyuwangi. Tujuan penelitian yang kedua yaitu melakukan mekanisme penilaian supply chain resilience dengan menggunakan metode fusi Dematel. Untuk yang ketiga yaitu menentukan resiliency measure sebagai strategi mitigasi yang tepat untuk meningkatkan supply chain resilience. Baik, untuk batasan penelitian yang pertama yaitu mengenai ruang lingkup. Nah, ruang lingkup penelitian ini hanya mencakup sistem supply chain pada produksi ikan dalam kemasan di Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Untuk data historis yang digunakan merupakan data dari tahun 2020 hingga 2023. Untuk produk yang digunakan pada penelitian ini hanya berfokus pada ikan sarden dalam kemasan. Untuk responden pada penelitian ini berpengalaman di bidang supply chain dan produksi. Baik, masuk ke landasan teori. Untuk landasan teori yang pertama yaitu mengenai supply chain. Supply chain atau rantai pasok adalah suatu
sistem organisasi dalam kegiatan penyaluran barang atau flow goods kepada pelanggan. Nah, supply chain ini didefinisikan sebagai kumpulan bisnis yang saling terhubung guna menambah nilai pada serangkaian input yang diubah dari sumber asli ke produk atau layanan akhir yang diinginkan oleh pelanggan akhir. Supply chain ini memiliki beberapa aliran yang dikelola di dalamnya. Untuk aliran yang pertama, yaitu berkaitan dengan transfer informasi dari hulu ke hilir maupun sebaliknya. Untuk aliran kedua mewakili aliran barang dari hulu ke hilir, sedangkan aliran ketiga berkaitan dengan aliran cash atau uang yang didapat dari hilir menuju hulu. Untuk aliran yang terakhir yaitu reserve product flow yang berkaitan dengan return, recycle, dan pengurangan waste dari hilir ke hulu. Lalu yang kedua ada supply chain resilience dan resilience measures. Ketahanan rantai pasok atau yang dikenal sebagai supply chain resilience ini mengacu pada kemampuan sistem rantai pasok yang tetap stabil dan pulih dari tekanan ataupun gangguan yang berasal dari faktor-faktor eksternal. Nah, supply chain resilient ini mencakup kemampuan untuk perusahaan itu menyesuaikan beberapa situasi seperti penyesuaian kapasitas produksi, membuat perubahan volume, melakukan penyesuaian desain produk yang cepat, menggabungkan berbagai kegiatan promosi, serta mengelola perubahan pengiriman. Nah, pembangunan resilience measure ini sangat tergantung pada sifat dari rantai pasoknya itu sendiri. Lalu selanjutnya masuk ke resiko dalam supply chain. Resiko ini sendiri merupakan ketidakpastian tentang apa yang terjadi di masa depan dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan. Nah, resiko dalam rantai pasok ini mencakup potensi terjadinya gangguan atau kejadian yang dapat yang dapat menghentikan atau merusak kelancaran aliran barang, data, atau jasa dari pemasok ke pelanggan. Lalu selanjutnya ada metode Fuzzy de Mattel atau Fuzzy Decision Making Trial and Evaluating Laboratory, yaitu merupakan metode penggabungan dari teori Fuzzy dan metode de Mattel. Metode de Mattel ini sendiri digunakan untuk menggabungkan dan mengevaluasi model struktural. Namun, dalam lingkungan yang berbasis pada konsep kabur atau fuzi, penggabungan keputusan terkait faktor-faktor kompleks menjadi sulit karena kompleksitas hubungan yang sulit untuk dipastikan dengan jelas. Nah, penelitian ini menggunakan metode fusi de Mattel untuk mendapatkan analisis yang lebih tepat atau akurat. Lalu berikut merupakan flowchart sistematika penelitian, di mana penelitian ini dimulai dengan penentuan objek penelitian yang berupa produk ikan dalam kemasan di Banyuwangi, lalu selanjutnya dilakukan studi pustaka dan studi lapangan. Setelah melakukan studi pustaka dan lapangan akan dilakukan lagi identifikasi dan perumusan masalah yang sudah dijabarkan pada slide-slide sebelumnya. Lalu setelah dapat merumuskan suatu masalah, kita menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya, mencari asumsi dan batasan masalah. Setelah mendapatkan asumsi dan batasan masalah, lalu kita masuk ke tahap pengumpulan data dan pengolahan. Untuk pengumpulan data, di sini saya menggunakan dua data, yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer berupa data observasi dan wawancara, serta penyebaran kuesioner. Sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu berupa artikel dan jurnal-jurnal terdahulu. Lalu selanjutnya,
masuk ke pengolahan data, di mana pengolahan data pada penelitian ini berdasarkan penilaian dari expert yang nantinya akan diolah menggunakan metode fusi Dematel. Lalu masuk ke tahap analisis, di mana nanti di analisis akan menjabarkan mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dari ketahanan rantai pasok tersebut, sehingga nantinya akan dirancang resilience measure sebagai strategi mitigasi untuk meningkatkan ketahanan rantai pasok. Lalu untuk tahapan yang terakhir yaitu tahapan kesimpulan yang berisi kesimpulan dan saran pada penelitian ini. Lalu ini merupakan proses pengolahan data di mana yang pertama kita harus mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang sebagai yang menghambat terjadinya atau proses dari supply chain atau faktor-faktor yang menghambat atau mengganggu ketahanan dari rantai pasok melalui wawancara kepada expert yang berpengalaman. Lalu setelah faktor-faktor itu atau setelah faktor-faktor didapat dan diidentifikasi, akan diolah menjadi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya eh, pertanyaan tersebut akan disebar kepada expert untuk menilai hubungan satu faktor dengan faktor lainnya. Setelah didapatkan data tersebut, maka akan dihitung menggunakan metode fusi Dematel. Setelah mendapatkan nilai atau pembobotan setiap faktornya, maka selanjutnya yang dilakukan yaitu membuat rancangan resilience measure-nya. Lalu untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dan dari permasalahan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai peningkatan supply chain resilience pada industri produk ikan dalam kemasan. Nah, oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mengganggu keberlangsungan supply chain resilience dengan menggunakan metode fusi Dematel. Nah, dengan menggunakan metode tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pengaruh dalam keberlangsungan rantai pasok sehingga dapat ditentukan strategi mitigasi untuk meningkatkan supply chain resilient tersebut. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.